Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Guru Asikku. Kali ini kita akan membahas tentang penerimaan murid baru untuk SKB. Sudah ada yang tahu SKB itu apa? Sebelum kita lanjutkan, mari yuk teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum like silakan like. Jangan lupa nanti di-share ya untuk teman-teman, baik tetangganya, saudaranya, atau siapa saja orang terdekat yang memang membutuhkan informasi ini. Jadi teman-teman, kita langsung saja membahas tentang ini. SKB itu adalah Sanggar Kegiatan Belajar. Jadi, di dalam penerimaan murid baru ini adalah proses seleksi dan penerimaan siswa baru di sekolah, baik negeri maupun swasta, untuk semua jenjang pendidikan. Jadi, kalau yang SKB-nya itu sendiri adalah lembaga pendidikan non-formal yang menyelenggarakan berbagai program pendidikan, termasuk pendidikan kesetaraan, baik itu paket A, paket B, dan paket C, serta program mandiri lainnya. Jadi, PMB berkaitan dengan penerimaan siswa baru di sekolah formal, sedangkan SKB adalah lembaga pendidikan non-formal yang menyediakan berbagai program belajar. Saat ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuka gitu ya. Untuk tahap pertama akan dibuka PMB SKB ini, yaitu dari tanggal 15 sampai tanggal 19 Juli 2025. Yuk kita ulas lebih lanjut. Teman-teman bisa masuk melalui link ini gitu ya, untuk mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya, yaitu adalah https://s.id/pmb ya /sini skb/Jakarta gitu ya. Yuk langsung saja kita enter di sini. Kita enter. Nah, di sini Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang SKB tahun 2025. Di sini memiliki persyaratan teman-teman. Apa saja persyaratannya? Persyaratannya usia. Berusia paling rendah 7 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk paket A setara SD. Jadi untuk penerimaan murid baru di sini ya, untuk paket A itu adalah paling rendah adalah 7 tahun. Begitu ya. Terhitungnya adalah 1 Juli tahun berjalan. Yang kedua, memiliki surat keterangan lulus dan atau ijazah untuk jenjang SMP atau sederajat dan SMA atau sederajat. Jadi ini jelas ya. Terus yang ketiga, diutamakan memiliki kartu keluarga dari Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan paling lambat tanggal 16 Juni 2024. Terus yang keempat adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJN tentang keabsahan dokumen dari orang tua atau wali ya, dari CMB bermaterai cukup gitu ya. Kalau materai sekarang itu adalah 10.000. Lanjut ke seleksinya. Nah, di sini nanti akan ada seleksi. Seleksinya adalah usia tertua ke usia termuda. Lanjut di nomor 2-nya, rata nilai ijazah untuk jenjang paket B dan paket C. Terus yang ketiga di sini ada jarak tempat tinggal terdekat dari lokasi SKB. Mana aja sih Pak lokasinya? Yuk kita lihat dulu lokasinya di sini. Teman-teman bisa lihat di web ini ya, langsung bisa semuanya. Lihat seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau lihat untuk wilayah-wilayahnya ya, ini juga sama nih wilayah. Kalau ini kita lihat adalah wilayah Jakarta Pusat. Kalau ini Jakarta Pusat. Kalau ini masuk Jakarta Timur. Kalau ini masuk Jakarta Selatan gitu ya. Kalau ini masuk Jakarta Barat. Dan paling bawah adalah daftar nih di sini ya. Kelurahan tuh. Ini Jakarta Utara. Oke, lanjut kita naik ke atas dulu di Jakarta Pusat. Informasinya ada 6 SKB di sini, baik dari SKB 01, SKB 02, SKB 15, SKB 16, SKB 23, dan SKB 29. Dan yang lain juga bisa dilihat. Dari mana
tempatnya atau lokasinya di mana bisa terlihat nih lokasinya, wilayahnya ada di sini teman-teman. Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Dan di sini teman-teman tinggal sesuaikan. Teman-teman misalkan tinggalnya ada di Jakarta Pusat. Teman-teman mau karena tinggalnya di Jakarta Pusat, daerah Kemayoran, berarti yang dekat di sini. Cempaka Putih Timur, ya adanya di Rawasari. Nah, daftarlah di sini gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa hubungi nomor terkait yang ada di sini, yang bisa dihubungi gitu ya. Bapak Ibu nanti dibuka saja linknya. Nah, Bapak Ibu juga bisa milih. Kalau di sini kan seleksinya dilihat jarak tempat tinggal terdekat. Gitu ya. Dan di sini juga Bapak Ibu langsung saja. Langsung kemana? Langsung ke sekolahannya. Gitu ya. Caranya gini adalah klik daftar di sini tuh. Lihat mana Jakarta Pusat misalkan SKB 02. Nah, di sini. Tinggal klik di sini nanti Google Form-nya akan terbuka. Nah, ini dia. Bentuknya seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Terus ini seperti ini. Ya, tinggal nanti teman-teman ketika ini ya tinggal klik saja opsinya, opsi berikutnya. Gitu ya. Terus di sini tinggal isi. Teman-teman, isinya apa? Nama pesertanya siapa, jenis kelaminnya apa, NISN-nya gitu ya, upload dokumen ijazah aslinya. Ya. Nah, di sini di-scan dulu, jangan lupa. Terus nomor seri SKHUN ya. Kecuali paket A ya, kan belum ada gitu ya. Terus juga upload dokumen SKHUN gitu ya. Nih, misalkan nomor seri SKHUN diisikan data dari jenjang sebelumnya kecuali paket A ya. Gitu. Terus juga upload dokumen SKHUN. Kenapa paket A ini nomor seri SKHUN diisikan dari data jenjang sebelumnya kecuali paket A. Kalau paket A di sini dikecualikan ya, nggak mungkin pakai yang dari TK gitu ya. Jadi dasarnya dari SD dulu. Nah, nanti kalau mau daftar di SMP, maka ini nomor seri SKHUN-nya dituliskan di sini. Terus upload dokumen SKHUN atau NIM aslinya. Terus di sini nomor induk kependudukan, gitu ya, NIK. Lihat di mana? Lihat di KK. Nomor KK tuh ada tuh di NIK-nya ya. Tulisannya nomor induk kependudukan. Tulis di situ. Nah, NPSN-nya sekolah asal, gitu ya. Ditulis nih di sini. Misalkan yang mau ke sekolah SMP, gitu ya, sekolah asalnya di mana. Nah, nama sekolahnya ditulis juga. Terus juga di sini wilayah asal sekolah. Ini DKI atau luar DKI. Tempat lahir, gitu ya, dituliskan tanggal lahir. Agama, apakah peserta didik memiliki kebutuhan khusus? Nah, tinggal diisi di sini. Gitu ya. Terus juga di sini jika sudah atau sedang bekerja, upload surat keterangan kerjanya. Jadi di sini bisa buat Bapak Ibu, teman-teman, saudara semua yang memang putus sekolah. Misalkan waktu di SMP ya, karena nggak ada waktu bantu orang tua berjualan atau berdagang gitu ya. Terus juga membantu orang tua bertani atau berkebun gitu. Atau membantu orang tua dengan bekerja di tempat yang lain gitu ya. Nah, inilah kesempatan buat teman-teman untuk mengikuti program ini sendiri. Terus di sini jangan lupa alamat tempat tinggal gitu ya. Isi RT RW-nya semuanya. Terus alat transportasi ke sekolah naiknya apa? Misalkan naiknya motor, tulis ya di sini motor gitu ya. Terus juga nomor peserta didik. Nah, nomor peserta ini jangan sampai salah gitu ya. Jadi kalau misalkan salah, sulit nanti dihubunginya gitu ya. Beberapa kali saya jadi panitia gitu ya di SPMB gitu. Nah, itu ada nomor yang memang nggak aktif. Nah, itu bermasalah nantinya. Alamat email. Alamat email gitu ya. Kalau nggak punya bikin dulu ya. Bikin dulu lewat Google gitu. Terus di sini juga apakah peserta didik menerima KPS gitu atau PKH. Ya kalau ada dapat gitu ya, silakan contreng atau diklik aja gitu ya. Upload dokumen akta lahir asli. Ingat teman-teman, bukan fotokopian. Jadi asli gitu ya.
Terus juga nomor kartu keluarga diisi, upload kartu keluarga diisi juga, pekerjaan apabila peserta didik bekerja. Jadi di sini misalkan pedagang atau apalah wira swasta gitu ya, silakan tinggi badan, berat badan diisi. Kalau misalkan belum tahu tinggi badannya atau berat badannya, silakan teman-teman datang ke puskesmas untuk mengecek berapa tinggi badan atau berat badannya. Gitu ya, jarak tempat tinggal ke PKBM, jaraknya berapa? Misalkan 2 kilo gitu ya. Terus waktu tempuh ke PKBM misalkan 5 menit, ya tulis saja. Terus di sini jumlah saudara kandung gitu ya. Nah, ini diisi juga. Nanti kalau sudah, ini tinggal klik berikutnya dan seterusnya. Itu dia cara pengisiannya. Gitu ya, teman-teman. Teman-teman, di sini ya, jadwalnya adalah yang pertama, pendaftaran dan verifikasi berkas. Tahap satunya tanggal 15 sampai 18 Juli 2025. Tahap 2-nya tanggal 24 sampai tanggal 25 Juli 2025. Waktunya dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Gitu ya. Terus di sini tahap satunya itu tanggal 19 Juli 2025. Tahap 2-nya adalah tanggal 26 Juli 2025. Jadi pukul 8 sampai pukul 12. Gitu ya. Nah, ini kenapa sampai pukul 4 atau pukul 16? Karena ya bisa jadi sekolah itu hanya buka sampai di situ ya. Gitu, teman-teman. Terus di sini ada proses seleksinya. Jadi dimulai dari pendaftaran tuh udah ada proses seleksinya. Siapa aja yang bisa masuk begitu ya. Terus pengumuman hasil seleksinya di sini. Gitu ya. Yaitu tanggal 19 dan tanggal 26 untuk tahap 2. Tahap satunya tanggal 19 Juli 2025, tahap 2-nya 26 Juli 2025. Pukulnya pukul 15 atau pukul 3 sore. Nah, daftar ulang itu di hari berikutnya. Tahap 1 di tanggal 21 sampai 22 Juli 2025 dan tahap 2-nya di tanggal 28 sampai tanggal 29 Juli 2025. Pukulnya adalah pukul 8 sampai pukul 16. Begitu ya, teman-teman. Perhatikan di sini, teman-teman. CMB dapat daftar langsung ke SKB yang dituju. Gitu ya. Jadi buka dulu link yang ini ya. Nanti teman-teman bisa mengikuti mana saja yang mau teman-teman daftar gitu ya. Jadi yang terdekat teman-teman, jangan yang jauh-jauh, tergantung wilayahnya. Jakarta Pusat ya Jakarta Pusat aja. Jadi memudahkan. Misalkan teman-teman kerjanya juga ada di lingkungan situ ya. Jadi kan enak teman-teman gitu ya. Itu dia informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan PMB SKB atau Sanggar Kegiatan Belajar di tahap pertama gitu ya. Silakan teman-teman daftar. Luangkan waktu untuk bisa melanjutkan pendidikan gitu ya. Kerja boleh, silakan, tapi lanjutkan pendidikannya. Agar apa? Agar lebih baik nantinya ke depannya. Gitu ya, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, salah penyampaian, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.